1131. Ini adalah batu suci yang berkilau dan tembus cahaya seukuran kepalan tangan orang dewasa. Seluruh tubuhnya berwarna merah menyala, dan ada lubang di permukaannya. Tampaknya ia bernapas dan memiliki kehidupannya sendiri. Cahaya merah memenuhi langit dan mewarnai planet kecil itu menjadi merah. Itu penuh energi esensi seperti berlian darah. Seluruh tubuhnya berwarna merah cerah dan berkilau, dan siapapun yang melihatnya akan tahu bahwa itu adalah benda dewa. Batu api ilahi. Ini adalah harta karun tertinggi dari ras monyet dewa api yang hidup di dekat magma. Itu adalah jenis biji ilahi yang sangat langka di alam semesta yang sunyi. Tidak banyak di antaranya yang ditemukan sejak zaman kuno. Ketika keenam tawanan melihat batu suci ini jatuh ke tanah, napas mereka menjadi tergesa-gesa dan mata mereka menjadi merah. Inilah nasib masa depan ras mereka. Sepotong kecil batu suci bisa membuat mereka terbang ke puncak, dan semua bangsawan ingin merekrut mereka. Jangan iri. Apakah ini milikmu? Awalnya milik ras monyet dewa api, yang kalian sebut ras inferior. Itu dijarah oleh kalian. Yevan membungkuk dan mengambil batu itu. Tanpa diduga, itu tidak terlalu panas. Seluruh tubuhnya terasa hangat, dan kabut merah menyala menyapu permukaan tubuhnya. Seolah-olah dia sedang berendam di sumber air panas, dan tulangnya terasa hangat dan nyaman. Ini benar-benar harta karun yang bagus. Sekalipun Anda tidak memurnikan obat, Anda dapat membawanya ke tubuh Anda sepanjang tahun. Ini akan sangat berguna untuk kultivasi. Yevan mengangguk dan dengan hati-hati menyimpannya. Nafas keenam tawanan menjadi tergesa-gesa dan mereka semua gelisah. Setelah kehilangan harta tertinggi mereka, mereka hanya menginginkan serangan balik. Namun, mereka tidak mempunyai kekuatan dan hampir putus asa. Pemimpinnya menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, "Kamu adalah seorang petapa kultivator yang menggali potensi tubuh manusia. Hal semacam ini tidak terlalu berguna bagimu. Mengapa kamu tidak ikut dengan kami ke alam abadi dan menawarkannya kepada salah satu bangsawan? Siapa tahu, kamu mungkin mendapatkan cairan evolusi terkuat. Bagimu, itu akan menjadi objek dewa sejati. Apakah kamu tahu banyak tentang cairan berharga yang terkuat?" Yevan bertanya tanpa ekspresi. "Tidak banyak, tapi saya tahu itu pasti akan sangat berguna bagi Anda. Anda harus tahu bahwa itu telah melahirkan beberapa fisik paling kuat sepanjang zaman," kata pemimpin itu. Yevan mengerti dari gadis bermata ungu bahwa memang ada beberapa jenis garis keturunan terkuat yang muncul di tangan mereka. Dia tidak bisa tidak bertanya dengan serius. "Saya mendengar bahwa ada fisik iblis primitif, fisik Brahma surgawi, fisik abadi tertinggi, dan lainnya, masing-masing lebih menakutkan dari sebelumnya. Semuanya muncul di zaman kuno dan sungguh menakjubkan." Yevan terkejut dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Menurut orang ini, orang-orang di Starfield ini memperhatikan persepsi dan pemahaman Dao, tetapi mereka hampir tidak pernah melatih tubuh mereka. Mereka semua mengandalkan kekuatan eksternal untuk menerobos, jadi cairan evolusi adalah yang paling penting. Justru karena inilah mereka meledakkan bintang-bintang kuno satu demi satu untuk mencari biji keilahian dan memurnikannya menjadi cairan berharga yang memungkinkan manusia untuk bertransformasi tanpa henti. Selain itu, ada sekelompok orang yang melakukan perjalanan ke luar angkasa untuk menangkap bentuk kehidupan yang kuat dan mengambil darah mereka, menggunakannya untuk membantu mereka berevolusi. Setelah bertahun-tahun, beberapa individu terkuat telah lahir. Pemahaman mereka tentang Dao Agung sangat dalam, dan tubuh mereka bahkan telah mencapai kondisi sempurna, memungkinkan mereka menyapu segala sesuatu yang ada di hadapan mereka. Area bintang yang sangat menarik. Sungguh layak untuk dikunjungi. Mata Yevan seperti lentera emas, bersinar dengan cahaya cemerlang. Mereka berenam mencoba yang terbaik untuk membujuknya agar memasuki kerajaan abadi bersama mereka. Ketika saatnya tiba, mereka akan bertanggung jawab untuk memperkenalkannya. Dengan fisiknya, dia pasti akan dikenali dan menjadi tamu terhormat dari berbagai markis. "Kamu punya nyali. Tidak apa-apa jika kamu ingin hidup, tapi kamu malah ingin menjualku." Yevan mencibir. Orang-orang ini hanya ingin dia berbelas kasihan dan membawa mereka kembali bersamanya. Pada akhirnya, semakin mereka dibujuk, semakin mereka tergoda. "Itu salah paham, kami tidak punya niat buruk." Ekspresi pemimpin itu berubah saat dia buru-buru menjelaskan. Yevan menunjuk dengan jarinya, dan tulang depan keenam orang itu berkilau. Platform abadi mereka mengejang, dan lautan kesadaran mereka yang berkilauan dan tembus cahaya semuanya hilang, bersinar di udara. "Ah, apa yang ingin kamu lakukan?" Keenam orang itu berteriak panik. Mereka menemukan bahwa jiwa ilahi mereka telah meninggalkan tubuh mereka dan dapat dihancurkan kapan saja. Semuanya sangat ketakutan. Yevan menyelidiki sedikit dan mengetahui bahwa keenam tawanan ini memang tidak memiliki niat baik. Kembali ke kerajaan abadi, mereka tidak hanya ingin mengambil kembali batu dewa api, tetapi juga ingin menjual darah dan dagingnya untuk mendapatkan keuntungan besar. Hanya sekelompok tahanan.
Kalian bahkan belum melarikan diri, tapi kalian sudah mulai bersekongkol melawanku dan ingin menjualku. Kalian benar-benar, Yevan mengungkapkan senyuman yang kejam. Kami salah, ampuni kami. Saat ini, mereka benar-benar ketakutan. Itu hanyalah pikiran di dalam hati mereka, tetapi saat ini, mereka telanjang dan tidak dapat disembunyikan sama sekali. Lautan kesadaran tubuh manusia adalah yang paling rumit. Dalam keadaan normal, bahkan para ahli pun tidak akan membaca ingatan orang lain karena hal itu akan menyebabkan lautan kesadaran mereka menjadi sangat kacau. Itu setara dengan mengalami kehidupan orang lain yang rumit. Banyak kultivator muncul karena mereka berharap untuk terbebas dari dunia duniawi, memiliki pikiran yang damai, memiliki lebih sedikit pikiran yang mengganggu, dan dekat dengan Dao Agung. Dan justru karena terlalu banyak pikiran yang mengganggu, roh primordial mudah membusuk. Beberapa kultivator yang kuat akan memutuskan hati duniawi mereka di tahun-tahun berikutnya, hanya agar hati mereka sejelas cermin dan selaras dengan Dao Agung. Yevan tidak memiliki kekhawatiran apapun, tetapi dia tidak ingin ternoda oleh terlalu banyak kenangan tentang orang lain. Sekarang, karena dia ingin memasuki kerajaan abadi, dia tidak punya pilihan selain membacanya secara selektif. Kehidupan yang rumit, negara yang menakjubkan, pengalaman hidup yang aneh, satu demi satu, mengalir melaluinya. Pada akhirnya, Yevan hanya memilih beberapa hal penting, serta cahaya kebijaksanaan yang berguna untuk memahami Dao Agung. Berbagai kenangan lain yang bukan miliknya semuanya terhapus bersih. 6 gumpalan api roh primordial mekar dan kemudian padam. Yevan menghancurkan sebuah pesawat luar angkasa dan menguburkan mayat itu bersamanya. Setelah itu, dia secara pribadi memperbaiki Stargate, cincin surgawi berkedip-kedip seolah ditempa dari logam. Itu berkedip dengan kilau dingin dan di dalamnya ilusi. Yevan mengemudikan pesawat ruang angkasa lain dan berubah menjadi seberkas cahaya logam, memasuki Stargate. Semua ini berasal dari apa yang dia pelajari setelah mencari lautan kesadaran pihak lain. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia menyelesaikan lompatan spasial dan bergegas keluar dari Stargate kuno, memasuki langit berbintang yang cemerlang. Di sini, saya bisa merasakan aura planet kuno yang memiliki kehidupan. Hati Yevan tergerak, pasti ada planet kehidupan yang layak huni di masa depan. Dia bisa merasakan fluktuasi aneh itu bahkan dari jauh. Dia mengemudikan pesawat luar angkasa dan memasuki wilayah bintang dengan kehidupan ini. Tidak lama setelah dia mendekat, pikirannya sangat terguncang. Ada sebuah planet besar di depan yang tidak kalah dengan biduk dan tidak kalah dengan mikro ungu. Ia memiliki aura yang sangat agung. Aura seorang kaisar kuno. Bagaimana ini bisa terjadi? Yevan terguncang. Tampaknya ada seorang kaisar yang tertidur di sini. Itu seperti ketika dia melihat sosok Kaisar Wuxi di platform Dao di Gunung Ungu. Itu juga seperti tekanan mengerikan yang dia rasakan ketika dia memasuki zona terlarang awal yang mutlak. Apakah seorang kaisar pernah lahir di sini sebelumnya? Hati Yevan sedang kacau. Dia tidak bisa tenang dan tidak berani mendekat. Ia menemukan ada beberapa planet kehidupan kecil lainnya di wilayah bintang ini. Saat ini, layar di pesawat luar angkasa berkedip tanpa henti, mengunci salah satu planet. Itulah target pesawat luar angkasa itu. Planet besar adalah kerajaan abadi, dan planet kehidupan kecil adalah bawahannya. Siapa sangka saya akan menemukan begitu banyak planet kehidupan di wilayah bintang ini. Tidak diragukan lagi, ini adalah peradaban yang sama. Hanya saja ada faksi berbeda yang ditempatkan di sini. Ini adalah negeri impian. Yevan tidak mendekat, dia tidak ingin terburu-buru masuk. Dia ingin berbaur dengan cara yang paling aman. Bagaimanapun, ini adalah kawasan bintang yang kuat. Sedikit kecerobohan bisa menyebabkan kutukan abadi. Ras ini memandang ras lain lebih rendah, sehingga secara alami mereka memiliki kekuatannya sendiri. Dia mengemudikan pesawat ruang angkasa jauh ke lautan bintang dan untuk sementara meninggalkan beberapa planet kehidupan purba. Dia memahami wilayah bintang ini secara detail dan bahkan menyiapkan beberapa platform formasi. Di masa depan, jika ada perubahan, dia bisa menggunakannya untuk mundur. Tiba-tiba, fluktuasi hebat datang dari depan. Cahaya cemerlang keluar dan memancar ke segala arah. Yevan terkejut. Terjadi pertempuran armada besar-besaran. Kekuatan semacam ini begitu besar hingga bisa menghancurkan beberapa planet kecil. Saat pancaran sinar menghantam kapal perang, tidak ada yang tersisa, hanya abu. Seolah-olah ada matahari yang meledak di sana. Kecemerlangan yang mempesona menenggelamkan alam semesta, membuat kawasan bintang ini seterang siang hari. Yevan terkejut. Planet-planet kecil hancur di area itu. Dia bisa dengan jelas melihat pertempuran melalui layar di pesawat luar angkasa. Ada banyak kapal perang di kedua sisi, tapi satu sisi jelas kalah. Mereka diarahkan, dan satu demi satu, kapal-kapal itu meledak dan berubah menjadi hujan cahaya. Itu seperti kembang api yang sedang mekar. Pemandangan ajaib di alam semesta ini bisa dikatakan indah dan kejam. Tidak diketahui berapa banyak orang yang tewas ketika setiap kapal meledak.
Kapal besi berubah menjadi abu, tulang manusia berubah menjadi asap, dan aliran darah mengering. Pada saat Ye Fan bersembunyi dengan baik, pertempuran sudah hampir berakhir. Tirai terbuka pada pertempuran terakhir antara dua kapal perang tingkat suci. Salah satu kapal perang perak rusak tak bisa dikenali lagi. Yang lainnya berkilau dengan cahaya ungu dan dalam kondisi sempurna. Ia menangkap kapal andalan musuh dan mulai menjarahnya. Kehancuran besar. Pihak yang kalah masih memiliki lebih dari 10 kapal perang. Mereka melarikan diri untuk hidup mereka, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri. Dengan ledakan, kapal perak sepanjang 300 meter berubah menjadi api saat gelombang cahaya menyelimuti area tersebut. Pancaran cahaya melesat seperti hujan meteor, menyapu kapal perang yang melarikan diri. 7 atau 8 kapal perang meledak dan berubah menjadi bola cahaya menakutkan yang mempengaruhi area luas. Hahaha, klan bulu abadi benar-benar murah hati. Mereka benar-benar berhasil menggali bahan utama untuk memurnikan cairan berharga yang paling kuat. Itu sebenarnya adalah batu takdir. Yang lain tidak akan dapat menemukannya bahkan dalam beberapa masa kehidupan. Sekelompok orang di kapal perang ungu yang megah tertawa dan menaiki kapal perak yang rusak. Mereka membawa sepotong besar batu abu-abu dan memindahkannya ke senjata suci mereka. Tatapan Ye Fan membeku saat dia melihat semuanya dengan jelas. Itu adalah batu mineral ilahi yang dia lihat di biduk. Itu dijadikan kolam, dan dia berendam di dalamnya dan memperoleh manfaat yang besar. Aku tidak menyangka bahkan mutiara peri paling cemerlang dari klan bulu abadi, Putri Kimeng, akan ada di sini. Keindahan kerajaan abadi yang paling terkenal akan datang ke surga kita sebagai tamu. Surga adalah nama sekelompok bajak laut antar bintang. Mereka adalah salah satu dari 3 kelompok penjarah paling terkenal di laut domain bintang. Mereka berani menyerang kekuatan besar manapun karena selain kapal terbang senjata suci, mereka juga memiliki orang suci kuno yang mengawasinya. Kelompok orang ini masih bisa berjalan di langit berbintang setelah meninggalkan kapal. Mereka semua adalah kultivator yang sangat kuat, dan mereka membersihkan semua mineral langka di kapal perak. Seorang wanita keluar dari kapal perak. Setitik cahaya bintang mendarat di tubuhnya, menyebabkan kelompok bajak laut penjarah menjadi ketakutan. Kecantikannya nyaris ilusi. Ye Fan berada terlalu jauh, dan kapal itu tersembunyi di tengah hujan meteor. Dia tidak bisa melihat wanita itu dengan jelas, tapi dia tahu wanita itu pasti sangat cantik. Kalau tidak, kelompok orang itu tidak akan linglung. Oh, kudengar fisik abadi tertinggi muncul di klan bulu abadi puluhan ribu tahun yang lalu. Namanya mengguncang zaman, dan dia pernah menyatukan seluruh kerajaan abadi. Melihat Nona Kimeng, aku yakin tubuhmu pasti masih memiliki darah dewa. Saya akan meminta leluhur suci kuno Fan Yun untuk membantu kami melalui pernikahan. Sekarang, materi ilahi untuk cairan ilahi evolusi fisik terkuat hampir semuanya terkumpul. Saya yakin setelah keturunan kita menerima baptisan, fisik abadi tertinggi pasti akan muncul kembali dan menjadi nomor 1 di dunia. Petik 2. Meskipun pria berambut merah sangat suka memerintah, harus dikatakan bahwa dia cukup tampan. Pada saat ini, dia memperlihatkan gigi seputih salju dan memiliki semacam temperamen setan. 1132. Cahaya bintang itu seperti hujan, menyinari tubuh wanita itu, membuatnya semakin kabur. Seolah-olah dia akan naik ke surga. Telapak tangan dan jari-jarinya bergerak saat dia bergegas menuju pria berambut merah, melancarkan serangan yang menggelegar. Boom! Ini adalah bidang kemegahan surgawi. Setelah teknik Dewa Taisang digunakan, seluruh tempat itu hancur. Dengan bantuan peralatan eksternal dan pemahaman tentang jalan agung langit dan bumi, kekuatan tempur semacam ini sungguh menakjubkan. Kimeng anggun dan anggun. Dia awalnya pendiam seperti perawan, tapi sekarang dia secepat kilat. Setiap serangan sangat mempesona. Teknik fisiknya sangat menakjubkan, dan teknik Dewa Taisang yang dia gunakan sangat menakutkan. Hahaha, pria berambut merah itu sangat liar. Dia tertawa saat bertarung, dan wajah tampannya menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia berkata, di lautan bintang bulu peri, dalam hal teknik fisik, jika aku mengatakan aku yang kedua, tidak banyak yang berani mengatakan bahwa mereka adalah yang pertama. Kimeng, jika kamu ingin melawanku, aku akan menangkapmu sendiri. Hehe. Keduanya bertarung sengit di ruang dingin. Segala macam teknik rahasia digunakan, dan itu berubah menjadi 2 sambaran petir yang saling bertautan. Sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya. Di kejauhan, Ye Fan berada di lapisan meteorit, menyaksikan semuanya. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Memang ada gunung yang lebih tinggi dari gunung itu, dan tidak ada kekurangan ahli di dunia ini. Dia telah bertemu orang yang luar biasa di sini. Di kerajaan abadi, banyak kekuatan besar yang menyempurnakan cairan evolusi berharga yang paling kuat. Sekalipun hanya sedikit orang yang berhasil, pasti ada obat lain yang dapat memurnikan tubuh dan melahirkan banyak karakter yang luar biasa, katanya lembut kepada dirinya sendiri. Kimeng dan yang lainnya dari kapal suci perak tidak dapat melarikan diri.
Mereka dikelilingi oleh sekelompok kapal perang, dan kapal suci dengan cahaya ungu telah diarahkan ke mereka, mencegah mereka melarikan diri. Keduanya bertarung sengit, dan mereka menggunakan banyak harta rahasia. Area bintang mereka adalah sebuah peradaban yang merupakan perpaduan antara jalur agung dan teknologi, jadi tentu saja mereka memiliki banyak senjata yang menakutkan. Untuk sesaat, kemegahan bersinar, dan pancaran cahaya ilahi memancar ke segala arah. Senjata menari-nari di udara, memutar ruang dan memotong sudut alam semesta. Oh, ini sungguh luar biasa. Saya belum pernah mendengar tentang pencapaian Putri Kimeng. Sekarang setelah pertempuran ini selesai, saya tahu bahwa bakat Anda luar biasa. Anda memang keturunan dari Taisang Immortal Fisik. Saya kira alasan Anda mencari Destiny Rock untuk memurnikan cairan terkuat adalah untuk membangkitkan garis keturunan yang tidak aktif di tubuh Anda. Senyuman dingin terlihat di wajah pria berambut merah itu. Giginya seputih salju, dan serangannya menjadi lebih ganas saat dia maju selangkah demi selangkah. Kimeng dengan lembut berteriak, "Brahma, jangan pergi terlalu jauh. Balai Surgawi mencuri batu takdir dari fraksi bulu surgawi, dan sekarang mereka ingin menahan kita di sini. Berita tentang ini sudah sampai ke klan. Bahkan jika leluhurmu adalah Saint kuno, dia masih harus menghadapi amukan bulu surgawi yang tak ada habisnya. Aula surgawi akan dihancurkan." Temperamen Dewa Brahma sangat jahat ketika dia berkata, "Saya tahu bahwa klan bulu abadi Anda sangat besar, memiliki dasar yang dalam, dan memiliki Saint kuno yang mengawasinya. Namun, kami tidak sepenuhnya memusnahkan Anda. Kali ini, kami akan membentuk sebuah pernikahan bersekutu dengan klanmu. Biji keilahian yang kita berdua kumpulkan bisa disuling menjadi cairan berharga terkuat. Kita berdua bisa membaginya. Bukankah ini yang terbaik dari kedua dunia? Keturunan kita pasti akan menjadi ahli terkuat di kerajaan abadi." Tubuhnya memancarkan aura yang mendominasi. Meski dia tertawa terbahak-bahak, hal itu membuat orang lain merasa hormat. Banyak orang ikut berteriak, bersorak untuknya. "Brahma, jangan terlalu sembrono." Kimeng tidak ingin berkata apa-apa lagi. Sebagai seorang wanita, menghadapi pria seperti itu, dia akan dirugikan apapun yang dia katakan. Gemuruh. Keduanya menggunakan pakaian pelindung mereka. Namun, pakaian Dewa Kimeng pecah menjadi beberapa bagian ketika kapal perang suci perak itu rusak. Kemampuan pertahanannya sangat berkurang, dan dia terpaksa mundur. "Kimeng, bahkan jika kamu memiliki satu set pakaian dewa yang lengkap, kamu tetap bukan tandinganku. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Di dalam lautan bintang bulu abadi, tidak ada seorang pun dari generasi yang sama yang berani bersaing denganku di dalam hal keterampilan fisik." Dewa Brahma tertawa dingin. Serangannya menjadi lebih ganas, dan dia akan menangkap Kimeng hidup-hidup. Yevan, yang berada di zona meteorit, menyaksikan semuanya dari jauh. Dia tidak bisa melihat dengan jelas, tapi dia juga merasa pertarungannya luar biasa. Dia tidak mau bergerak, tak satu pun dari mereka ada hubungannya dengan dia. Apalagi di negeri asing ini sulit membedakan siapa yang baik dan siapa yang jahat. Gemuruh. Tiba-tiba, kapal perang ungu tingkat suci menembakkan seberkas cahaya, menahan Kimeng dari klan bulu abadi. Gas ungu naik, dan rantai nebula melingkari dirinya dengan erat, membuatnya sulit untuk bergerak. "Perampok dari surga, apakah kamu benar-benar tidak akan memberikan ruang untuk negosiasi? Mengambil batu takdir tidak masalah, tapi kamu juga akan menangkap putri klan kami," sekelompok orang berteriak dari belakang. Sayangnya, mereka sudah menjadi tawanan dan tidak bisa mengubah apapun. Dari kapal perang ungu, seorang pria paruh baya yang gagah berani keluar. Rambut merahnya tergerai, dan dia tampak seperti elang. Auranya sangat mengesankan, seperti pedang tajam yang telah terhunus. Di sampingnya, ada seorang wanita berambut merah. Dia tinggi, dan kakinya yang panjang dan ramping sangat menarik perhatian. Dia membalikkan tubuhnya ke samping, dan wajahnya tidak terlihat. Dia berkata dengan dingin, "Dewa Brahma, kamu tidak ingin menggunakan kapal perang dewa. Mengapa kamu harus bertarung? Apakah kamu ingin mengejar wanita lagi? Leluhur menyuruhmu untuk lebih patuh dan tidak bertindak gegabah." Petik 2. Sepupu Fansian, apakah ini caramu berbicara dengan kakak laki-lakimu? Brahma meliriknya dengan malas. Lalu, dia menatap Kimeng dan berjalan ke depan. Dia mengulurkan tangannya untuk mengangkat dagunya dan berkata, "Mutiara surgawi kerajaan abadi yang terkenal telah jatuh ke tanganku. Haha, ayo kita kembali dan menikah." Sejak saat itu, bulu abadi dan surga akan menjadi satu keluarga. Orang-orang dari klan bulu abadi dengan marah menegur dan melawan. Kimeng terikat oleh rantai nebula. Wajah surgawinya merah padam, dan kemudian embun beku menutupi wajahnya, tetapi dia tidak dapat melarikan diri. Cahaya merah menghalangi tangan Dewa Brahma. Pria paruh baya berambut merah keluar dari kapal perang ungu dan berkata, "Brahma, sebaiknya kamu lebih patuh. Jangan bertindak gegabah." "Baiklah, paman kedua." Terlihat Dewa Brahma menghormati pria paruh baya ini dan tidak berani melawannya.
Ini karena ini adalah Fan Zhou dari surga yang terkenal. Dia telah mendominasi lautan bintang ini selama ribuan tahun, dan merupakan salah satu pemimpin surga. Dia memiliki reputasi yang buruk. Jangan khawatir. Nenek moyangmu juga berharap agar tubuh keabadian tertinggi akan muncul kembali. Dia akan membantumu menjodohkanmu. Sebelum ini, tidak seorang pun boleh menganiaya Nona Qimeng, kata Fan Zhou dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan memerintahkan medan perang untuk dibersihkan. Kapal perang ilahi ungu merobek kekosongan dan hendak melompati ruang angkasa. Wanita bernama Fan Xian mundur dan berjalan menuju kapal perang lain. Sepupu, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu akan bersantai? Apakah kamu tidak akan pergi bersama kami? Dewa Brahma bertanya jahat. Apakah kamu pikir aku seperti kamu yang hanya tahu cara mengejar wanita cantik? Setelah melihat Qimeng, aku bahkan tidak peduli dengan para penyergap. Aku akan membersihkan mereka, kata Fan Xian. Armada besar menghilang dan langit berbintang kembali ke keadaan tenang. Sebuah kapal perang sepanjang 300 meter membawa 4 kapal sepanjang 300 meter dan bergegas menuju kawasan meteorit. Ye Fan mengutuk dalam hati. Dia telah ditemukan. Dia telah menggunakan formasi penipuan surga sebagai penutup, tetapi ketika dia memasuki wilayah ini sebelumnya, dia masih mengeluarkan sedikit fluktuasi. Dia sudah lama ditemukan. Dia tidak ingin terjadi kejadian yang tidak terduga. Dia berbalik dan pergi karena kapalnya relatif kecil. Panjangnya hanya 300 meter dan pasti sulit untuk ditandingi. Kapal ini secepat kilat dan memiliki kecepatan ekstrim. Ia melesat ke kedalaman kosmos, tapi sayangnya, ia tidak bisa melepaskan diri dari pengejaran dari belakang. Pihak lain mengejar dengan cepat dan hendak menyusulnya. Itu hanya sebuah kapal eksplorasi mineral. Aku ingin tahu kekuatan besar apa yang dimilikinya. Nona muda, biarkan aku pergi dan mengurusnya. Seorang pria kekar dengan rambut berdiri di sebuah kapal terbang yang panjangnya lebih dari 1000 kaki. Dia menjilat bibirnya saat berbicara, tampak sangat bersemangat. Rambut panjang suka main kucing-kucingan. Di kapal lain, seorang pria botak dengan ekspresi galak berkata. Fan Xian mengangguk ke kapal utama dan berkata, baiklah, tangkap dia hidup-hidup. Saya ingin melihat orang ini. Jika kita tidak menemukannya memasuki wilayah meteorit itu lebih awal, akan sangat sulit untuk mendeteksinya. Dia sebenarnya bersembunyi di sana dan menghindari pencarian kami. Petik 2. Hehe, mengerti. Bocah, aku datang. Saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan senjata Tuan Rambut Panjang. Saya akan membiarkan Anda mencicipi es dan api terlebih dahulu. Bersenang-senanglah. Pria besar itu berteriak dengan semangat. Dia mengaktifkan kapal perang dan menembakkan 2 berkas cahaya. Salah satunya adalah kekuatan murni peradaban teknologi sementara yang lainnya adalah kekuatan sihir yang terbentuk dari jalinan tanda Dao. Mereka menembak secara bersamaan. Ekspresi Ye Fan dingin. Dia dengan terampil mengendalikan kapal dan bergegas ke kedalaman kosmos, menghindari gelombang demi gelombang serangan. Teknik bocah ini lumayan. Aku menyukainya, haha. Si rambut panjang tertawa keras dan mulai menembak dengan liar lagi. Ye Fan sangat marah. Dia bisa mendengar teriakan pihak lain melalui layar. Entah sudah berapa tahun sejak seseorang berani menggodanya seperti ini. Boom! Dia mulai melakukan serangan balik dan menembakkan segala jenis senjata. Namun kapal eksplorasi mineral ini kalah jauh dengan kapal perang di belakangnya. Pihak lain menopang layar cahaya dan tidak bisa menembak sama sekali. Nona muda, izinkan aku bergabung juga. Teknik pengendalian anak nakal ini sangat kuat. Dia benar-benar menghindari serangan ganas seperti itu. Aku paling suka target hidup seperti ini, kata pria botak itu dengan kilatan setan di matanya. Baiklah, biarkan saja dia hidup. Fan Xian mengangguk. Ada sedikit kebingungan di wajah cantiknya. Dia tidak menyangka Ye Fan tidak akan ditembak jatuh setelah sekian lama. Nak, aku ikut juga. Aku akan melatihmu dengan baik dan bersiap untuk menikmatinya sepenuhnya. Pria botak itu berteriak dengan keras. Segala jenis cahaya ilahi memancar. Ada rantai ilahi dari Grid Dao dan juga senjata teknologi destruktif yang menembus kehampaan. Persetan, kalian berdua hajingan. Ekspresi Ye Fan berubah. Dia menemukan bahwa dia telah disusul. Saat ini, dia dijepit dari depan dan belakang. Semua jenis senjata ditembakkan pada saat bersamaan. Kapal eksplorasinya tertabrak. Tidak ada gunanya bahkan jika dia mengaktifkan penghalang energi. Itu sudah ditembus dan lambung kapal akan meledak. Teknik pengendaliannya sudah mencapai kesempurnaan, tapi kapal ini terlalu lemah. Saat ini, dia hanya bisa berjuang bebas dan bergegas keluar dari lambung kapal untuk terbang ke langit berbintang. Nak, apakah kamu akan lari lagi? Beberapa pesawat luar angkasa mendekat dan mengelilinginya. Rambut panjang berteriak. Bocah, teriaklah minta tolong. Namun, percuma saja meski kamu berteriak sekuat tenaga. Mata pria botak itu berkedip-kedip dengan kilatan yang tidak menyenangkan saat dia tertawa keras.
Ini adalah sekelompok perampok. Mereka biasanya mengembara antara hidup dan mati. Kepala mereka semua diikat ke ikat pinggang dan bisa dibunuh kapan saja. Oleh karena itu, mereka menggunakan segala macam metode untuk mengurangi tekanan mereka. Menggoda tawanan mereka juga salah satunya. Botak sialan. Mata Yevan bersinar dengan cahaya dingin. Pedang emas di antara alisnya berkilat, dan dengan suara ci, kapal perang itu terbelah, menyebabkan dia terjatuh juga. Aku tidak tahu dia punya beberapa keterampilan. Dia memiliki harta dao yang kuat. Semuanya, hati-hati, teriak pria botak itu, tapi dia tidak terlalu khawatir. Tentu saja, mereka hanya bisa menggunakan telepati di alam semesta. Yevan kurang lebih bisa memahami apa yang mereka katakan. Dia sudah memahami bahasa ini. Nak, ayo kita bertanding dalam seni fisik. Kamu nampaknya sangat kuat, kata pria botak itu dengan sengit. Tentu, jawab Yevan. Dia bergegas maju dan menggunakan sedikit kekuatan untuk mengirimkan serangan telapak tangan. Pada akhirnya, lelaki botak itu masih terguncang hingga jatuh, dan jaring di antara ibu jari dan telunjuknya hampir terbelah. Yevan bergegas dan meraih kapal perang yang terpotong itu. Dengan gemuruh, dia melemparkannya dan menghantamkannya ke kapal berambut panjang itu. Seketika, lambung kapal berubah bentuk, dan jeritan kesakitan terdengar dari dalam. Sial, bocah ini sangat kuat. Dia perlu diberi pelajaran. Melemparkan pesawat ruang angkasa kecil seukuran bukit dengan mudah ke dalam ruang hampa alam semesta tentu saja bukanlah apa-apa. Jika mereka tahu bahwa bahkan di planet dengan gravitasi yang kuat, Yevan dapat dengan mudah melemparkan lusinan atau bahkan ratusan gunung, mereka pasti tidak akan berani bertarung dengannya dalam seni fisik. Brat, kami tidak akan mengganggumu. Kami akan bertarung dengan seni fisik, teriak pria berambut panjang itu. Ekspresi Yevan tidak berubah. Dia masih belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dia takut memperingatkan musuh dan membiarkan wanita berambut merah itu melarikan diri. Bang! Dia bertarung dengan si botak garang dan pria berambut panjang satu demi satu, memaksa mereka mundur. Meskipun mereka menggunakan seni rahasia dan artefak mereka, dia tetap menekannya. Dari waktu ke waktu, dia akan memberi mereka beberapa tendangan di bagian yang sakit, tetapi dia tidak memberi mereka hukuman yang berat. Akhirnya, pintu kapal utama terbuka, dan seorang wanita berambut merah keluar. Dia mengenakan rok ungu yang berkilauan dengan kemegahan. Jelas sekali bahwa itu adalah harta rahasia. Dua paha halus seputih salju terlihat, berkilau dan mempesona. Dapat dikatakan bahwa hanya ada sedikit keindahan di dunia yang dapat dibandingkan dengan kaki ramping seperti batu giok ini. Aku akan bertarung denganmu, kata Fan Xian. Sebelum penampilannya terungkap, sepasang kaki seperti batu giok keluar. Sungguh menawan. Anda, Yevan dengan dingin meludah. Dia melihat ke dalam kabin, ingin melihat wanita seperti apa dia. Benar, ini aku. Sepertinya kamu bukan seseorang dari bidang bintang ini. Jika kalah, kamu akan menjadi pengikutku. Bagaimana? Suara Fan Xian terdengar magnetis. Bagaimana jika kamu kalah? Kata Yevan. Lakukan sesukamu, kata Fan Xian dengan tenang. Yevan tertawa. Dia sebenarnya ingin bertarung dengan tubuh aslinya. Dia belum pernah melihat orang yang bisa berdiri bahu-membahu bersamanya. Nak, kamu masih berani tertawa. Kamu berjarak 108.000 li lagi untuk bersaing dengan nona muda Fan dalam seni fisik. Kekuatan garis keturunan Brahma Heaven Battle fisik tidak ada bandingannya. Siapa yang bisa bersaing dengannya dalam seni fisik? Bocah ini mengira dia mendapat tawaran yang bagus. Jika dia tidak dipukuli setengah mati kali ini, aku akan menjadi kepala babi. Petik 2. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menantang wanita muda itu selama bertahun-tahun, tapi mereka semua kembali dengan kekalahan. Bukankah bersaing dengannya dalam seni fisik akan mendatangkan kematian? Pria berkepala plontos, pria berambut panjang, dan yang lainnya semuanya tertawa bersama. Mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Orang-orang dari dua kapal perang lainnya dan kapal utama juga berjalan keluar, mengelilingi tempat ini seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang mengejek. Bocah, cepatlah mengaku kalah. Beritahu kami rahasiamu, jika tidak, kamu harus berbaring di tempat tidur selama setengah tahun untuk pulih. Kamu masih jauh dari bisa menang dalam kondisimu saat ini. Bahkan jika kamu menahan diri sekarang dan hanya menggunakan 10% dari kekuatanmu yang sebenarnya, kamu masih tidak memiliki peluang untuk menang melawan nona muda Fan. Yevan tidak bisa berkata-kata. Orang-orang ini tampak seperti akan memakannya. Namun, hal ini juga membuatnya menarik kembali rasa jijiknya karena wanita ini sebenarnya adalah keturunan dari Brahma Heaven Battle fisik. Sebelum dia datang ke bidang bintang ini, dia telah mendengar tentang fisik iblis primitif, fisik pertempuran surga Brahma, fisik abadi Zenith, dan lain-lain. Semuanya menggemparkan dunia, fisik terkuat yang pernah muncul di bidang bintang ini. Kaki indah Fan Xian tak tertandingi, panjang dan indah.
Dia berjalan keluar dari pintu kabin, bergoyang dengan anggun. Sosoknya tinggi dan ramping, memperlihatkan pinggang kecil berwarna putih giok. Tubuh bagian atasnya juga ditutupi jubah dewa ungu, memperlihatkan sepasang lengan putih bersih yang berkedip-kedip dengan kilau berkilau. Dadanya terasa penuh, seperti ingin melepaskan diri. Rambut merah panjangnya sangat cerah, dan secara alami menutupi bahunya. Kulitnya putih bersih dan berkilau, dan mereka saling menyatu. Wajah ovalnya memiliki mata berair yang besar, dan dia sangat cantik. Bersama dengan bibir merah cerahnya, wanita ini terlihat sangat mengharukan dan misterius. 1133. Rambut merahnya lembut dan berkilau. Tubuh Fan Xian ramping, dan kakinya sangat putih dan sempurna sehingga membuat orang pusing. Bahkan bawahannya pun merasa mulutnya kering. Fan Xian tidak mengatakan apapun. Dia mengulurkan jari rampingnya dan mengaitkannya ke Ye Fan, memprovokasi dia. Bibirnya membentuk senyuman, dan dia memiliki temperamen yang berbeda. Hei nak, semoga berhasil. Tunggu saja untuk dilatih, teriak pria botak itu garang. Hahaha, siapa yang mau bertaruh denganku? Menurutku wanita itu akan menghajarnya dalam 3 gerakan. Dia tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama setengah tahun, dan dia harus menjadi pengawal. Rambut panjang berteriak. Menurutku tidak, anak ini sedikit berbeda. Dia mungkin akan bertahan 5 atau 6 gerakan. Aku berani bertaruh 10.000 yuan kristal denganmu, kata seseorang. Omong kosong. Anak ini hanya sedikit lebih kuat dari aku dan kakak botak, kata rambut panjang sambil nyengir lebar. Titik. Ye Fan kembali menatap mereka dan berkata, bolehkah aku bertaruh denganmu juga? Jika kamu kalah, kamu akan menjadi pengawalku. Bagaimana dengan itu? Dari mana asal anak ini? Bagaimana dia bisa begitu sombong? Sekelompok orang berteriak. Mereka semua ingin bergegas dan memukulinya. Nak, apakah kamu meminta pemukulan? Bagaimana kalau penatua rambut panjang berolahraga bersamamu? Teriak rambut panjang. Fan Xian masih tidak mengatakan apapun. Dia melambaikan tangannya pada mereka, dan senyuman tipis muncul di bibir merah cerahnya. Kemudian, dia mengulurkan jarinya dan memberi isyarat kepada Ye Fan. Dihadapkan pada provokasi seorang wanita cantik, Ye Fan tertawa dan berkata, jika kamu kalah, aku bisa melakukan apapun yang aku mau, kan? Benar, selama kamu punya kemampuan, kata Fan Xian sambil mengangkat dagu putihnya. Aku hanya khawatir kamu tidak mau mengakuinya ketika saatnya tiba, menangis dan menjerit. Ye Fan tertawa. Orang-orang di sekitar mereka tidak senang. Sebelum si cantik berkaki panjang bisa berbicara, mereka semua mulai mengejek Ye Fan satu persatu. Mengapa kamu tidak mencari tahu siapa nyonya kami? Bunga suci dari lautan bintang bulu peri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menang? Kali ini, kamu akan dipukuli sampai babak belur. Nona selalu menjadi wanita yang menepati janjinya. Namun, kamu tidak punya harapan sama sekali. Tunggu saja sampai kamu dipukuli. Fan Xian adalah mutiara cemerlang di lautan bintang bulu peri. Dia sangat terkenal, dan semua orang tahu tentang dia. Kecantikannya menyebar jauh dan luas, dan di area bintang ini, dia tidak lebih lemah dari Kimeng. Dia memiliki sekelompok pengikut setia, masing-masing dari mereka kuat. Banyak dari mereka yang bersedia bergabung dengannya agar bisa dekat dengannya, dan tidak ada kekurangan tuan muda dari kekuatan besar. Hanya saja ini adalah misi rahasia. Dia takut berita itu akan bocor, jadi dia tidak membawa orang-orang itu bersamanya. Kalau tidak, dia biasanya dikelilingi oleh sekelompok elit muda. Ye Fan melirik kerumunan, lalu menatap Fan Xian dengan senyuman di wajahnya. Bagaimana kalau begini, kalian semua datang bersama-sama. Aku tidak akan mengganggumu. Ayo bekerja sama. Anak baik, kamu cukup sombong. Kamu bahkan berani mengejek keturunan Brahma Battle Fisik. Aku harap kamu tidak akan membuka gigi dan melolong seperti hantu nanti. Orang ini meminta pemukulan. Dia terlalu sombong. Mengapa kita tidak memberinya pelajaran dulu dan menghajarnya setengah mati? Rambut panjang, pria botak, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri lagi. Mereka semua ingin mengeroyok Ye Fan dan membantunya mengendurkan tulangnya. Mereka benar-benar tidak tahan melihatnya. Kamu memang sombong. Aku harus membiarkanmu merasakan sakit. Fan Xian maju selangkah dan mengayunkan tubuh langsingnya. Penampilannya cantik, dan rambut merahnya tergerai, menutupi separuh pipi putihnya. Datanglah padaku bersama-sama. Ye Fan menunjuk ke arah pria botak dan rambut panjang dan berkata. Terutama pria botak dan gorila rambut panjang itu. Kalian berdua paling berisik. Bukankah kalian baru saja mengejarku? Kali ini, datanglah padaku bersama-sama. Pada saat itu, semua orang penting telah meninggalkan kapal perang, dan mereka tidak dapat melarikan diri darinya. Sekalipun mereka ingin melarikan diri, mereka tidak bisa. Oleh karena itu, Ye Fan tidak lagi khawatir. Sial, kamu perlu latihan. Kamu tidak tahan lagi, kan? Yang hebat ini akan membuatmu bersenang-senang.
Berani menantang kami, aku akan membiarkanmu bersenang-senang tanpa akhir. Wajah pria botak dan rambut panjang menjadi gelap. Mereka melemparkan diri mereka bersama-sama, tapi kali ini, mereka tidak seberuntung itu. Serangan Yevan menjadi lebih berat, dan pria botak menjadi labu berdarah. Seluruh tubuhnya retak, dan tulangnya terus-menerus patah. Rambut panjang menjadi gorila tak berbulu, melolong dan dipenuhi luka akibat pedang dao emas yang terbang dari sela-sela alis Yevan. Ekspresi Fan Xian akhirnya berubah. Dia tahu bahwa kekuatan Yevan sangat mengejutkan dan jarang terlihat. Jika dia ingin mengambil nyawa keduanya, hasilnya akan segera terungkap. Kalian semua, mundur. Dia seperti ular yang cantik. Pinggangnya lembut saat dia bergeser. Tangan rampingnya menyerang, mengeluarkan hamparan cahaya menyilaukan saat menusuk ke dahi Yevan. Peng! Yevan menepisnya dengan tangannya. Seberkas cahaya keemasan merembes keluar dan menyapu ke arah Fan Xian. Kemudian, dia terus-menerus melancarkan pukulan keras seperti harimau menerkam elang. Telapak tangan dan jarinya 100 kali lebih kuat dari artefak magis. Mereka menembus lapisan penghalang cahaya dan mengirim tubuh giok ramping ini terbang. Bocah ini begitu kuat sehingga dia bisa melawan nona muda. Semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut saat melihat ini. Siapakah keluarga Fan? Mereka adalah keturunan dari Brahma Battle Fisik. Ketangguhan tubuh kedagingan mereka jarang terlihat. Meskipun darah pertarungan mereka di masa lalu sudah tidak terlihat lagi, mereka tetap bukanlah orang yang bisa dilawan oleh orang lain. Di domain bintang ini, tidak banyak kultivator yang mampu bersaing dengan teknik tubuh keluarga Fan. Bahkan harta rahasia pun bisa dengan mudah dihancurkan oleh mereka. Keberanian ilahi mereka tidak dapat dihentikan. Kamu benar-benar istimewa. Namun, ini masih belum cukup. Sudut bibir Fan Xian sedikit melengkung, membawa sedikit keceriaan. Ada juga sedikit arogansi dingin. Seluruh tubuhnya dipenuhi lapisan kemegahan yang berharga. Darah di dalam tubuhnya yang ramping dan putih berkilau melonjak seperti sungai, mengeluarkan gelombang suara yang menggelegar. Dia mulai menggunakan kekuatan tempur mengerikan yang diwarisi dari Brahma Battle Fisik. Yevan berkata, begitukah? Aku juga ingin sedikit meregangkan ototku. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa jika kalah, kamu bisa memenuhi janjimu. Tidak masalah. Aku selalu menepati janjiku. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan menjadi milikmu malam ini. Fan Xian menjilat bibir merahnya, memperlihatkan temperamen genit. Namun, ada juga sedikit rasa tidak berperasaan saat dia berkata. Namun, jika kamu kalah, kamu akan menjadi punggawa saya mulai sekarang. Kamu tidak akan pernah bisa pergi. Baiklah, datanglah padaku kalau begitu. Yevan tertawa. Weng! Aura Fan Xian tiba-tiba menjadi 10 kali lebih kuat. Seluruh tubuhnya mengalir dengan kilau merah berkilau, seolah-olah ki darah yang mencapai surga mengalir keluar. Itu seperti kabut merah, membuatnya tampak lebih memikat. Kekuatan yang diwarisi dari Brahma Battle Fisik. Sekelompok orang di sampingnya berteriak. Mereka semua sangat bersemangat saat menyaksikan pertempuran dengan mata terbelalak. Di masa lalu, fisik pertempuran Brahma pernah melanda dunia ini. Dia dikenal tak terkalahkan di bawah langit berbintang. Karena keturunannya mewarisi sebagian dari garis keturunannya, mereka secara alami kuat. Orang-orang ini mengepalkan tangan mereka, seolah-olah mereka sudah bisa melihat adegan Yevan dikirim terbang dengan tulang patah. Boom! Tubuh anggun Fan Xian mengandung kekuatan yang menakutkan. Saat kakinya yang indah tersapu, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Kabut mengalir, menakutkan tanpa batas. Saat ini, belum lagi seseorang dengan tubuh dari daging dan darah, bahkan senjata ilahi kekaisaran pun dapat dihancurkan dengan ayunan kakinya. Inilah alasan mengapa Fan Xian begitu percaya diri. Kekuatan garis keturunannya sangat luar biasa. Namun, yang mengejutkan semua orang, menghadapi kaki indah yang dapat dengan mudah mengubah langit dan meledak inci demi inci, Yevan tidak mengelak sama sekali. Tangan kanannya berubah menjadi emas saat dia menyerang ke depan. Bang! Yevan mengusap kaki indah itu, dan ujung jarinya bergerak maju. Kekuatan emas mengalir keluar seperti gelombang. Fan Xian menjerit. Dia mendapat firasat buruk. Dia menggunakan artefak untuk merobek kekosongan dan menghilang, mundur ratusan meter jauhnya. Meski begitu, seluruh kakinya yang indah terasa mati rasa dan nyeri. Ketika jari orang itu melewatinya, itu seperti palu besar yang menghantam tulangnya. Siapa kamu? Fan Xian berdiri di kejauhan, menatapnya dengan hati-hati. Wajahnya dingin. Orang di depannya ini sepertinya tidak terduga. Dia mengira dia menyembunyikan kekuatannya saat bertarung melawan botak dan rambut panjang. Tapi meski dia hanya menggunakan 10% dari kekuatannya, itu seharusnya tidak cukup untuknya. Dia tidak menyangka pemuda misterius ini begitu mengerikan. Bahkan ketika tubuh mereka bersentuhan, dia sedikit menderita. Ini jelas merupakan lawan yang kuat. Di kejauhan, sekelompok perampok tercengang. Orang ini telah memblokir kekuatan fisik pertarungan keluarga Fan dan masih aman dan sehat.
Yevan tersenyum, mengangkat jarinya, dan memandangi kaki indahnya. Dia berkata, kakinya mulus dan panjang. Sayang sekali jika berdarah. Oh iya, apakah kamu masih bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? Petik 2. Sombong. Aku tidak tahan lagi. Aku ingin menggunakan kapal perang untuk meledakkannya hingga berkeping-keping. Siapa yang berani menggoda Nona seperti ini selama ini? Hajingan ini benar-benar kuat, tapi dia terlalu sombong untuk menggoda Nona seperti ini. Ini adalah lautan bintang bulu peri. Dia harusnya dipukuli. Botak, rambut panjang, dan yang lainnya semuanya marah, tapi mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa membantu. Beberapa dari mereka ingin memasuki kapal perang untuk mencegah masalah. Suara retakan kecil terdengar. Fan Xian melepas beberapa perhiasan dari tubuhnya. Beberapa pola dewa muncul di tubuhnya dan memiliki kekuatan penyegelan. Tentu saja aku akan menepati janjiku, tapi hanya jika kamu bisa mengalahkanku. Bibir Fan Xian melengkung. Rambutnya yang berwarna merah kontras dengan kulitnya yang putih, membuatnya terlihat semakin cantik. Kekuatan penyegelannya telah rusak, dan kemampuan bertarungnya berkali-kali lipat lebih kuat. Ini bahkan membuat Ye Fan tersentuh. Ras ini sungguh luar biasa. Wanita ini sepadan dengan waktunya. Suara mendesing, kabut mengalir, dan kekuatan mengerikan dari Brahma Battle Fisik dilepaskan. Fan Xian seperti seorang pejuang yang tiada taranya. Seluruh tubuhnya melayang, dan kakinya berubah menjadi gunting, mengarah ke pinggangnya. Tubuh Ye Fan dipenuhi dengan cahaya keemasan. Dia bertarung dengan serius, dan kedua tangannya diarahkan ke pergelangan kakinya. Setelah serangkaian tabrakan, Fan Xian mundur. Kemudian, seolah-olah dia sedang naik ke langit, kakinya yang ramping seperti batu giok membuat langit runtuh. Kekuatannya sangat mencengangkan. Sebuah lubang hitam akan muncul di setiap langkah yang diambilnya. Di alam semesta, kekuatan tempur semacam ini sudah cukup mengesankan, dan di generasinya, itu bisa dianggap mengejutkan dunia. Brahma Steps, nona muda itu sebenarnya terpaksa menggunakan Brahma Steps. Ada 33 lapisan di langit. Menggunakan teknik langkah ini untuk naik ke surga dapat menghancurkan dunia dengan setiap langkahnya, dan kekuatannya tidak terbatas. Jika langkah Brahma ditampilkan secara ekstrim, musuh kuat manapun akan diinjak-injak menjadi debu. Petik 2. Fan Xian mengambil 6 langkah menuju Ye Fan, setiap langkah penuh dengan kekuatan. Lubang hitam yang dia ciptakan semakin membesar, dan kegelapan alam semesta seakan pecah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Namun, Ye Fan memblokir semuanya. Setiap saat, ujung jari emasnya akan mengenai kakinya yang seperti batu giok. Meskipun ada lubang hitam di antara keduanya, kaki Fan Xian masih terasa sakit. Peng! Fan Xian mengambil langkah ke-10. Rok pendek dan pakaian ketatnya berkilauan dengan kilau ungu. Jelas sekali bahwa itu adalah pakaian dewa yang telah ditempa ratusan dan ribuan kali. Kakinya yang indah, lengannya yang seperti batu giok, dan pinggangnya yang kecil semuanya terlihat. Dia cantik dan mengharukan. Ye Fan melancarkan serangan besar-besaran, menggunakan teknik Battle Scene untuk menghasilkan tungku merah yang berkilau dan menyala-nyala. Tepatnya adalah tungku kaisar alam semesta abadi, dan ia ingin menyedot wanita ini. Ekspresi Fan Xian berubah. Setelah tutup tungku dibuka, gaya tarik yang mengerikan muncul. Dia terjatuh dan hendak jatuh ke dalam tungku dewa di pelukan pihak lain. Bibir Ye Fan membentuk senyuman. Dia mengulurkan jarinya dan mengaitkannya ke langit, mengeluarkan provokasi serupa. Anda, Fan Xian marah. Pakaian dewa ametis memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah, dan tubuh putihnya yang berkilau tak tertandingi. Ini adalah wanita yang sangat luar biasa, seperti kecantikan tiada taraf di bawah langit berbintang. 1134. Fan Xian berjuang sekuat tenaga. Rambut merah cerahnya menari-nari di tiup angin, menutupi leher dan dadanya yang seperti batu giok. Namun, dia tidak dapat melarikan diri dari pusaran yang dibentuk oleh tungku alam semesta abadi yang berwarna merah darah. Sekarang kultivasi Ye Fan sangat mendalam, tungku abadi Great Emperor kuno yang dia hasilkan sangat hidup, seolah-olah terbuat dari darah burung phoenix dan emas merah. Itu cemerlang dan berkilau, melepaskan helaian cahaya merah beraneka warna yang menyelimuti tubuh indah ini. Langkah Brahma. Fan Xian berteriak. Sebuah lingkaran cahaya muncul di bawah kakinya, dan ribuan jejak dao menyebar ke segala arah. Alam semesta yang dingin dan gelap runtuh, dan jurang hitam terhubung. Dia mengambil selusin langkah dan berjuang untuk membebaskan diri. Dia memotong Imperial Furnace dan ingin terbang ke langit. Ye Fan mendongak dan menunjuk rok pendeknya. Dengan ekspresi kurang ajar, dia berkata, "Kamu terlihat." Ah, wajah Fan Xian memerah. Ini adalah pertama kalinya dia berteriak karena marah. Dia menutup kakinya dan berputar seperti gasing, melesat ke langit. Nyonya Fan, saya harus mengatakan bahwa kaki indah Anda tidak ada bandingannya. Satu-satunya kelemahan adalah rok Anda terlalu panjang. Ye Fan tertawa keras. Semua orang tercengang. Bocah ini terlalu sombong.
Dia berani menggoda Fire Immortal Rose Fan Xian yang berduri di lautan bintang bulu peri. Dulu, orang seperti ini pasti terlempar ke lubang hitam alam semesta. Fan Xian menutup kakinya. Rok ungunya berkilat dan memanjang ke bawah, menjadi armor pertempuran. Itu berkedip dengan kilau logam yang dingin, tapi itu juga membuat kakinya yang putih dan ramping semakin mempesona. Rambutnya menari tertiup angin saat dia menatap Ye Fan. Cahaya ungu keluar dari telapak tangannya, dan pedang dewa emas ungu muncul di tangannya. Dong, ini adalah pedang emas ungu yang sangat menakutkan. Biasanya, dia menggunakan lengannya sebagai sarung untuk memberi nutrisi. Itu sangat tajam, dan saat muncul, itu bersinar dengan cahaya ungu kacau yang menyilaukan. Nyonya Fan marah. Ini adalah hartanya, dan ini akan menemaninya ke tingkat Saint. Legenda mengatakan bahwa ketika ditempa, itu dicampur dengan emas suci ungu, dan tidak bisa dihancurkan. Dong. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Ye Fan hanya menggunakan tangan emasnya untuk memblokir pedang, dan serangkaian bunga api yang menakutkan beterbangan. Dentang. Energi darah emas memenuhi langit. Ye Fan pergi melawan surga untuk bertemu Fan Xian. Telapak tangannya berubah menjadi tablet surgawi emas dengan tanda berkedip-kedip. Tingginya 3 meter, dan bertabrakan dengan pedang dewa emas ungu, menyebabkannya bergetar dan bersenandung. Semua orang tercengang. Ini bukanlah pemandangan biasa. Belum lagi Fan Xian, bahkan paman keduanya, Fan Zhou, tidak memiliki tubuh sekuat itu. Pedang ini bisa menjadi Saint artifak kapan saja. Itu ditempa oleh Saint kuno untuknya, sebuah harta rahasia yang telah dia pelihara selama bertahun-tahun. Justru demi mencocokkannya sehingga dia bisa naik ke tingkat Saint bersamanya. Mustahil. Apakah tubuh kedagingannya bahkan lebih kuat daripada tubuh Lady Fan Xian? Laki-laki botak dan laki-laki berambut panjang merasakan sakit kepala, dan mereka merasa seolah-olah mereka adalah orang yang menghadapinya. Tian pedang. Dia berdiri di sana dan terus menebas. Sinar pedang terjalin, dan Ye Fan terkejut. Dia memiliki teknik yang rumit, dan itu di luar dugaannya. Energi pedang yang kacau mengandung kekuatan hukum luar angkasa yang menakutkan, dan itu membentuk pintu hitam. Ia mencoba mengirimnya ke negeri asing. Ini adalah pintu bintang yang dibangun oleh energi pedang kacau yang tak terkalahkan. Itu terhubung dengan penjara kegelapan, dan musuh akan dibuang ke sana selamanya. Pria botak dan yang lainnya sangat bersemangat, dan mereka memperhatikan dengan cermat. Penjara kegelapan adalah penjara di lautan bintang bulu peri, dan digunakan untuk mengurung penjahat serius. Itu adalah tempat di mana orang hanya bisa masuk, dan tidak ada jalan keluar. Ye Fan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pedang akan menembus kehampaan, menjalin hukum luar angkasa, dan membangun pintu bintang. Itu memang teknik yang luar biasa dan unik. Boom! Dia menyatukan kedua tangannya, dan seolah-olah dua batu giling emas sedang berputar. Energi pedang dan pintu bintang hancur, dan hujan cahaya tersebar di alam semesta, bersinar seperti komet. Serangan Fan Xian dengan mudah hancur, dan berubah menjadi sinar cahaya yang menyilaukan. Lengannya, yang memegang pedang emas ungu, sedikit gemetar. Dia baru saja terkena kekuatan besar, dan dia hampir kehilangan cengkeramannya. Darah nirwana mengalir di tubuhnya, dan dia telah ditempa oleh berbagai teknik kuno. Tubuh jasmaninya sangat kuat, dan jika itu adalah orang lain, mereka pasti sudah hancur berkeping-keping sejak lama. Ye Fan memiliki senyum tipis di wajahnya, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengaitkan jarinya ke arahnya lagi, memprovokasi dia dengan caranya sendiri. Fan Xian sangat marah hingga giginya sakit. Ini adalah pertama kalinya dia merasa anak di depannya begitu penuh kebencian. Jika dia benar-benar menerimanya sebagai pelayan, dia akan membuatnya menderita. Matanya tiba-tiba berubah menjadi dua bola cahaya terang, seperti dua matahari kecil. Auranya terus meningkat, dan pedang emas ungu melayang di atas kepalanya, melindungi tubuhnya. Darahnya bergemuruh, menyiram dinding pembuluh darahnya. Niat bertarung yang tinggi muncul, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya dewa kuno. Fisik pertempuran nirwana menekankan pada penaklukan dunia melalui pertempuran. Di 9 langit dan 10 bumi, saya adalah satu-satunya penguasa, dan itu membutuhkan semacam roh yang tak terkalahkan. Pada zaman dahulu, tubuh jasmani dikenal tak tertandingi. Garis-garis pola muncul di permukaan tubuhnya, dan tubuh putihnya yang berkilau dipenuhi aura Dao Agung. Setiap inci sangat mempesona. Dengan teriakan ringan, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas mendekat. Itu adalah konfrontasi teknik tubuh, dan pertarungan jarak dekat. Kecakapan bertarung Fan Xian melonjak, dan dia menampilkan Brahma 8 Sansu yang diciptakan oleh leluhurnya. Setiap gerakan mengandung misteri mendalam alam semesta, dan itu sangat mendalam. Ye Fan diselimuti cahaya warna-warni abadi yang cemerlang. Dia tidak memiliki fisik pertarungan yang sebenarnya, jadi dia secara alami tidak bisa dibandingkan dengan tubuh jasmani Ye Fan. Namun, teknik menakjubkan semacam ini memang sangat menakutkan.
Setiap serangan mengandung kekuatan domain bintang, dan itu meningkatkan kecakapan bertarungnya. 8 teknik nirwana dan langkah nirwana sebanding dengan teknik menakjubkan para kaisar kuno. Ye Fan sangat terkejut. Dia tidak tahu seberapa kuat leluhurnya. Mungkinkah dia benar-benar seorang kaisar kuno? Peng! Kedua tangan Ye Fan bersatu kembali, dan untaian kemegahan suci muncul, menghancurkan semua serangan Fan Xian. Dia juga terlempar, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Nona muda, kalah. Keturunan dari Nirvana Battle Fisik dikalahkan oleh seorang bocah tak bernama. Apakah surga ini menantang? Kelompok perampok itu semuanya terkejut. Mereka tidak percaya hasil ini. Anggota klan Fan dikalahkan dalam adu kekuatan fisik. Itu seperti cerita fantasi. Dia pasti menggunakan cairan evolusi yang paling kuat. Mungkinkah fisik abadi tertinggi atau fisik iblis primitif telah bangkit kembali? Sekelompok orang merasa khawatir. Kamu kalah. Apakah itu berarti kamu menjadi milikku sekarang? Bibir Ye Fan membawa sedikit senyuman. Aku belum kalah. Ekspresi Fan Xian tenang, tapi orang bisa melihat kepanikan di hatinya melalui matanya yang berair. Segala macam teknik menakjubkan digunakan, dan dia menyerang Ye Fan. Dong. Ye Fan menyerang, menggunakan kekuatan fisiknya yang murni untuk menghancurkan semua teknik rahasianya. Seluruh tubuhnya dipenuhi untaian kemegahan ilahi emas, dan seluruh tubuhnya menjadi emas. Serangannya sangat berani dan tidak dapat dihentikan. Fan Xian dikirim terbang beberapa kali. Dia bukanlah lawannya, dan beberapa peralatan setengah sein yang melindungi tubuhnya semuanya hancur. Darah emas, kamu adalah sang legendaris. Tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Anda menggali semua potensi Anda, atau apakah Anda menggunakan cairan evolusi yang paling kuat? Fan Xian berteriak kaget. Kamu mengekspos dirimu lagi. Ye Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas tanpa mengelak sedikit pun. Dia berkata sambil tersenyum. Jangan selalu berpikir bahwa kamu begitu menyendiri. Apa gunanya berdiri begitu tinggi? Meremehkan orang-orang biasa. Sayangnya, hanya aku. Kulit Fan Xian seperti batu giok halus, tetapi saat ini, garis-garis hitam muncul di dahinya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dengan sikap mempertaruhkan nyawanya, dia melancarkan serangan terkuatnya. Bisakah kamu menyalahkanku untuk ini? Kamu terbiasa menjadi tinggi dan perkasa, jadi aku hanya bisa mengagumimu. Ye Fan tertawa keras. Pria botak, raksasa berambut panjang, dan yang lainnya semuanya mengutuk pada saat yang bersamaan. Semua wajah mereka memerah karena marah saat mereka berteriak dan menebak-nebak. Bisakah hajingan ini tidak tahu malu lagi? Dari mana asalnya? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia? Fisik yang begitu aneh bukanlah siapa-siapa. Menurut pendapat mereka, meskipun dia mungkin bukan yang terkuat di kerajaan abadi, dia pasti akan menjadi jenius surgawi di bidang bintang lainnya. Mereka sangat yakin bahwa hanya ahli yang lahir di bintang kuno ini yang bisa menjadi orang nomor satu di bawah langit berbintang. Saya pikir dia hampir sebanding dengan fisik abadi tertinggi dan fisik pertempuran Brahma yang legendaris. Fan Xian mengeluarkan peluit yang jelas dan mengeluarkan awan yang dengan cepat menyelimuti seluruh tempat, membuat kemampuan clairvoyance tidak berguna. Ini adalah ki pertempuran Brahma. Kekosongan terdistorsi, dan lubang hitam muncul satu demi satu. Ini adalah teknik yang menakutkan. Domain Brahma mempengaruhi bagian alam semesta ini, mengubahnya menjadi medan khusus. Bakat Fan Xian cukup mengejutkan. Bahkan tanpa bergantung pada garis keturunannya, dia tetaplah seorang jenius yang menakutkan. Melahap, meleleh, hancur, segala macam kekuatan mengerikan mendatangkan malapetaka, ingin melenyapkan tubuh emas Ye Fan. Boom! Lengan teratai putih bersih menebas lubang hitam dengan pedang kuno berwarna ungu keemasan, menghancurkan seluruh tempat. Ding! Ye Fan menjentikkan jarinya dan melepaskan pedang panjangnya. Dia mengedarkan formula angkatan darat, dan pada saat yang sama, memanfaatkan momentum tersebut untuk merebut pedang dan menangkapnya sekaligus. Dia meraih lengan halus seputih salju dan meletakkan pedang di lehernya. Punggung putri yang mulus dan berkilau menempel di dadanya saat dia berjuang sekuat tenaga. Seluruh tubuh Fan Xian bersinar saat dia melepaskan segala macam teknik menakjubkan. Dia ingin menembus tubuh Ye Fan, tetapi semuanya dibatalkan oleh domain emasnya. Berdengung, kaki indah Fan Xian tiba-tiba terayun tinggi ke udara dan menendang ke arah tengkorak Ye Fan. Serangannya cepat dan menakutkan, namun juga menunjukkan kelenturan dan keanggunan sosoknya. Bang! Ye Fan mengulurkan satu tangan dan dengan kuat meraih kaki giok yang indah dan ramping ini. Dia menempelkannya ke dadanya yang berkedip-kedip dengan kilau berkilau. Kamu cukup pemarah. Berhati-hatilah agar aku tidak membawamu kemana-mana seperti ini di lautan bintang. Lepaskan. Kulit Fan Xian menjadi merah padam. Dia ingin memotong Ye Fan menjadi 8 bagian. Dia sebenarnya telah mencemarkannya seperti ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu, lepaskan nona muda, si botak dan yang lainnya berteriak. Mundur. Tiba-tiba,
Fluktuasi indera surgawi lainnya datang dari jarak puluhan kilometer. Kapal perang utama mulai menyala dan berubah menjadi aliran cahaya sebelum menghilang ke kedalaman kosmos. Ye Fan tercengang. Itu jelas merupakan transmisi akal ilahi Fan Xian. Lalu siapa orang yang ada di tangannya? Dia tahu dia telah ditipu. Ini hanyalah sebuah inkarnasi. Ketika dia baru saja melepaskan Brahma Battle Key-nya, dia telah membentuk sebuah domain untuk menghalangi mata langit dan melarikan diri. Ye Fan menekan inkarnasi ini. Dia menggunakan rumus baris dan berubah menjadi sambaran petir yang menghantam si botak, rambut panjang, dan yang lainnya. Dia juga menghancurkan kapal terbang mereka, hanya menyisakan satu untuk dirinya sendiri. Ribuan kilometer jauhnya, Fan Xian berhenti dan bergumam pada dirinya sendiri. Tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, itu sebenarnya adalah tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan yang legendaris. Ini adalah badan tertinggi yang ingin diikat oleh kekuatan besar manapun. Tiba-tiba wajahnya memerah dan dia merasa tidak nyaman. Dia mengertakkan gigi karena marah dan berkata, "Beraninya kamu menyentuhku. Jika inkarnasinya jauh dari tubuh utama, itu bukan masalah besar. Namun saat ini, jarak mereka hanya beberapa ribu kilometer. Dapat dikatakan bahwa dia merasakan hal yang sama dengan tubuh utamanya. Tubuhnya yang lembut dan indah seperti ular langsung berputar dan memerah." Ye Fan berdiri di depan sekelompok tawanan dengan inkarnasi Fan Xian dalam tahanan dan mengamati mereka satu persatu. Orang-orang ini terengah-engah dan memelototinya. Tidak satu pun dari mereka yang berbicara. Di kejauhan, ada kilatan cahaya dan kapal perang sepanjang 1000 kaki itu kembali. Tubuh asli Fan Xian keluar dari kabin. Sosoknya yang tinggi dan ramping sangat cantik. "Nona muda, baru saja hajingan ini mencemarkan nama baikmu dengan berbagai cara. Tidak masalah apakah itu yang harus atau tidak boleh dia sentuh. Tidak, dia tidak boleh menyentuh di manapun. Bagaimanapun juga, dia menyentuh semuanya. Dia harus memotong tangannya itu." Fan Xian terhuyung ketika mendengar kata-kata orang-orang ini. Kaki rampingnya menjadi lunak dan dia hampir terjatuh. Dia memelototi mereka dan kemudian menatap Ye Fan. Ye Fan berkata dengan jujur, "Jangan dengarkan omong kosong mereka. Saya baru saja memeriksa bagaimana fisik Anda. Badan pertempuran Brahma memenuhi reputasinya, sangat indah." 1135. Fan Xian menggemeretakkan gigi peraknya yang berkilau. Apa hubungan kecantikan luar biasa dengan fisik pertempuran Brahma? Orang ini hanyalah mulut murahan yang ingin diinjak. Dia terlalu penuh kebencian. "Kamu masih berani untuk kembali. Kamu benar-benar melebihi ekspektasiku." Ye Fan tertawa nakal. "Jika aku tidak kembali, apakah kamu akan membunuh semua bawahanku?" Fan Xian bertanya. "Belum tentu. Aku orang yang murah hati. Meskipun aku dikejar oleh kalian selama beberapa waktu, memberi mereka pelajaran sudah cukup untuk melampiaskan amarahku. Paling-paling, aku akan melemparkan mereka ke dalam lubang hitam dan membiarkannya mereka mengurus diri mereka sendiri," kata Ye Fan. Sekelompok orang ketakutan. Terlepas dari fisik terkuatnya, berapa banyak orang yang bisa tetap tidak terluka di samping lubang hitam? Mereka pasti akan berubah menjadi debu dan mati dengan bersih. "Oh benar, kamu kalah. Apakah kamu di sini untuk memenuhi janjimu?" Ye Fan memiliki ekspresi penuh harap, tapi tidak ada yang tahu apa niat sebenarnya. Fan Xian sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara lemah, "Aku di sini untuk menyelamatkan mereka. Aku akan membayar harga tinggi untuk taruhanku denganmu. Kamu cukup setia, namun harga seperti apa yang bisa dibandingkan dengan kecantikan Anda yang tiada taraf? Aku ingat mendengarmu mengatakan bahwa kamu milikku malam ini." Ye Fan menggoda. "Aku akan memberimu item suci yang paling berharga di dunia manusia. Benda ini sangat berguna untuk berkultivasi dan dapat membantumu terus menerobos, mencapai alam yang tak terbayangkan," kata Fan Xian. "Ada hal seperti itu di dunia?" Ye Fan bertanya. "Benar, itu adalah cairan evolusi yang paling kuat. Kami telah menggali banyak biji dewa, dan tidak akan lama lagi kami dapat mulai memurnikannya. Mungkin Anda tidak tahu apa yang diwakilinya, tetapi jika Anda bertanya kepada siapapun di kerajaan abadi, mereka akan mengerti. Itu dapat memungkinkan seseorang untuk berjalan di jalur yang paling kuat dan berubah menjadi dewa di alam tertinggi." Fan Xian berkata dengan sungguh-sungguh. "Jadi maksudmu kamu tidak punya apa-apa saat ini? Itu hanya janji kosong. Apakah kamu berhasil memurnikan cairan berharga itu atau tidak, masih belum diketahui." Ye Fan mengerutkan kening. Batu amanat surga yang paling langka telah diperoleh, dan semua rintangan telah dilewati. "Kami memiliki metode kuno untuk memurnikan cairan murni yang berharga dalam waktu sesingkat-singkatnya," kata Fan Xian. Dia mencoba yang terbaik untuk memikat Ye Fan, ingin dia bergabung dengan surga. Alasan kenapa dia bertaruh dengannya adalah karena dia berharap bisa menerima retainer yang kuat. Dia sudah lama melihat bahwa orang ini pasti datang dari sisi lain,
dan sekarang, terbukti bahwa dia mungkin memiliki salah satu garis keturunan yang paling kuat. Selain itu, bakatnya sangat menakjubkan, jadi dia bahkan lebih layak untuk diajak bergabung. Kalau tidak, dia akan diundang oleh raja lain. Kamu jelas-jelas yang kalah, dan kamu masih belum memenuhi janjimu. Mengapa kamu ingin aku bergabung denganmu dan mengabdi pada surga? Kamu terlalu licik, Ye Fan mencibir. Aku tidak menerimamu sebagai punggawa. Sebaliknya, aku mengundangmu untuk menjadi tetua tamu peringkat pertama. Kamu hanya akan mengikuti dan tidak mendengarkanku. Kamu akan benar-benar bebas. Fan Xian berkata dengan serius. Kemudian, dia menjelaskan pro dan kontranya secara detail. Di kerajaan abadi, hanya faksi terkuat yang memiliki kemampuan untuk menyempurnakan cairan evolusi terkuat. Bahkan jika yang lain bisa menemukan biji ilahi, itu akan sia-sia. Terlebih lagi, pengelolaan Starfield ini sangat ketat. Jika seseorang dari alam luar menerobos masuk dan ditemukan, mereka akan segera dikepung dan diserang. Dalam sistem beradab di mana teknologi dan grid dao hidup berdampingan, sangat sulit bagi orang luar untuk bersembunyi. Itu karena begitu mereka memasuki kota atau daerah tertentu, akan ada tes garis keturunan yang ketat. Terutama jika orang-orang mengetahui bahwa konstitusinya istimewa dan bahwa garis keturunannya kuno dan mulia, para ahli tertinggi pasti akan berusaha untuk merebut darah dewanya. Ye Fan mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa kefasihan Fan Xian tidaklah buruk. Dia jelas seorang tahanan, tapi sekarang, dia sedikit tergoda. Jika kamu bisa menyempurnakan cairan evolusi konstitusi terkuat, konstitusimu akan ditempa dalam semua aspek. Di masa depan, kemungkinan besar kamu akan mampu melawan fisik abadi tertinggi dan fisik iblis primitif yang sebenarnya. Kamu bahkan mungkin bisa berdiri bahu-membahu. Fan Xian tidak yakin seberapa murni garis keturunan tubuh emas Ye Fan. Menurutnya, mungkin akan terjadi lebih dari 10 generasi kemudian. Namun, ini sudah cukup. Dia bisa menggunakan cairan evolusi untuk membangkitkan sepenuhnya darah dewa yang tidak aktif di tubuhnya. Sebelum ini, Ye Fan telah mencari di sebagian lautan kesadaran pria botak dan berambut panjang. Dia percaya bahwa perkataan Fan Xian adalah benar dan tidak berlebihan. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah keluarga Fan memiliki seorang Saint kuno. Ini adalah hal yang paling menakutkan karena benar-benar dapat mengancam nyawanya. Selain itu, beberapa kapal perang suci hanya bisa memberikan kerusakan fatal padanya selama pertempuran menentukan di luar angkasa. Biasanya, dia tidak perlu mengkhawatirkan mereka dalam jarak dekat. Kamu datang dari alam luar dan memperhatikan penggalian harta karunmu sendiri. Nenek moyangku mungkin bisa membantumu, kata Fan Xian. Ye Fan tertawa datar. Akan lebih baik jika dia tidak bertemu dengan karakter menakutkan seperti itu. Dia tidak tertarik menerima bimbingan apapun. Dari lautan kesadaran si botak, dia mengetahui bahwa orang suci kuno ini bersembunyi di bagian tertentu dari lautan bintang. Dia mengasingkan diri sepanjang tahun dan jarang menyibukkan diri dengan urusan duniawi. Dia memikirkannya dan merasa bahwa dia bisa pergi ke sana. Itu karena dia memiliki harta rahasia yang diberikan kepadanya oleh Saint Gai. Ia bisa merasakan fluktuasi orang-orang suci kuno dan memungkinkannya melarikan diri terlebih dahulu. Selain itu, dari kelihatannya, Fan Xian dengan tulus berharap dia bisa bergabung dengan mereka. Seharusnya tidak ada konflik kepentingan dalam jangka pendek karena dia telah mencari dasar abadi dari inkarnasi itu. Kaisar Azure pernah muncul di ruang berbintang ini sebelumnya. Cairan evolusi terkuat begitu ajaib sehingga sangat menggoda baginya. Mungkin, dia bisa meningkatkan kecepatan kultivasinya di sini. Jalan menuju kenaikan abadi di dunia lain akan segera terbuka. Dia harus cukup kuat untuk menghadapinya. Dia merasakan urgensi. Aku baru saja memutuskan daoku. Jika aku pergi ke sana, aku tidak akan diperlakukan sebagai mangsa oleh paman-pamanmu itu karena garis keturunan istimewaku, kan? Ye Fan berbicara. Dia secara alami menyembunyikan kekuatannya. Selama proses bertarung dengan Fan Xian, dia tidak berusaha sekuat tenaga untuk mengedarkan daunnya. Oleh karena itu, Fan Xian tidak tahu bahwa dia adalah seorang kultivator yang baru saja memutuskan daunnya. Jangan khawatir, kemanapun kamu pergi, semua negara besar akan melakukan yang terbaik untuk mengikatmu. Pamanku bukanlah orang yang berpikiran sempit. Fan Xian tersenyum. Ye Fan mengangguk, dia tidak takut. Selain orang suci kuno itu, jika ada orang lain yang ingin berselisih dengannya, dia percaya bahwa dia bisa menghancurkan mereka semua. Dia melepaskan inkarnasi Fan Xian. Sebelum melepaskannya, dia menamparkan pantatnya yang gagah, menyebabkan tubuh utama dan inkarnasinya berteriak ketakutan. Mereka hampir mempertaruhkan nyawa mereka. Ye Fan mengusap kepala berkilau pria botak itu, mencoba merasakan sambil melepaskan batasan. Dia tertawa keras dan berkata, sangat berkilau, bahkan lebih bersih dari seorang biksu. Setelah itu, dia mencabut segenggam bulu dada raksasa berambut panjang itu dan membuangnya, menghilangkan batasan pada kelompok tawanan. Persetan, bocah ini pantas dipukul.
Dia keterlaluan. Pria botak itu terengah-engah. Biasanya, tidak ada yang berani menggoda kepalanya yang berkilau. Pria berambut panjang itu juga meraung tidak puas, tapi dia tidak berani maju. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan ditusuk sampai mati dengan satu jari. Di masa depan, kita semua akan berada di pihak yang sama. Jangan berkonflik dan saling bertoleransi, kata Fan Xian. Mereka menaiki kapal perang utama dan memulai perjalanan kembali ke laut berbintang tempat surga berada. Namun, pada saat ini, gelombang fluktuasi datang dari kejauhan saat sebuah raksasa muncul. Di layar, terlihat jelas bahwa ini adalah armada yang kuat. Ada lusinan kapal, dan di tengahnya ada sebuah kapal perang emas yang mengeluarkan fluktuasi tingkat Sein. Mereka adalah penjarah dari lautan bintang iblis asli. Mereka adalah musuh kita. Wajah cantik Fan Xian berubah. Di dunia ini, ada beberapa tempat yang memiliki kehidupan. Di antaranya, bintang utama disebut keabadian, dan terletak di tengah. Bintang kuno ini sangat besar. Ada beberapa bintang kehidupan kecil lainnya. Bulu peri, setan asli, dan tanah suci. Mereka tidak terlalu jauh dari bintang utamanya, Eternity. Seolah-olah mereka melindunginya di tengah. Para penjarah dari lautan bintang bulu peri dan lautan bintang setan asli sering bentrok. Mereka saling membenci dan bertengkar berkali-kali selama bertahun-tahun. Fan Xian memberi perintah untuk terbang dengan kecepatan tinggi, ingin menghindari orang-orang dari lautan bintang iblis asli. Sudah terlambat. Mereka punya kapal tingkat suci yang bisa melakukan lompatan luar angkasa. Kali ini, kemungkinan besar kita mati. Wajah Fan Xian seputih salju. Namun, kapal Sein emas itu tidak mengejar mereka. Sebaliknya, ada beberapa kapal perang yang panjangnya ribuan zang yang berubah menjadi kilat dan mengejar mereka. Mereka tidak ingin membiarkan mereka pergi. Hei, kapal suci emas itu rusak. Ada bekas cakaran yang mengerikan di sana. Betapa mengerikannya makhluk itu hingga meninggalkan bekas seperti itu. Fan Xian terkejut. Mereka melihat kondisi kapal Sein emas melalui layar. Bekas cakar di atasnya begitu tebal hingga hampir membuatnya roboh. Binatang raksasa ini setidaknya memiliki panjang ribuan zang. Mereka diserang oleh makhluk hidup yang sangat kuat di kedalaman alam semesta. Mereka beruntung bisa kembali. Ada beberapa kapal survei di armada yang rusak parah. Artinya mereka pergi ke tambang. Untuk menggunakan armada sebesar itu dan kapal andalan tingkat suci, mereka pasti telah menemukan tambang dewa. Meskipun mereka diserang oleh binatang raksasa itu, mereka tetap kembali dengan membawa begitu banyak kapal. Kerugiannya tidak terlalu besar. Ini berarti mereka mungkin berhasil mendapatkan tambang dewa. Kapal-kapal tersebut kemungkinan besar memiliki bahan utama langka yang sama dengan Destiny Rock. Fan Xian dengan cepat membuat serangkaian penilaian. Matanya tajam saat dia berkata, jika kita dapat menyampaikan kembali beritanya, itu sama dengan memberikan kontribusi yang besar. Tapi, kita harus melalui ini dulu. Baldi dan yang lainnya semuanya cemberut. Di belakang mereka, kapal perang sepanjang 3000 zang mengejar mereka. Mereka lebih cepat dari mereka dan menembakkan sinar cahaya yang bisa menembus mereka kapan saja. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah kapal suci emas itu rusak dan tidak bisa melompati ruang angkasa. Kalau tidak, mereka bisa memusnahkannya dalam hitungan detik. Yang di depan adalah Fan Xian. Itu adalah Flame Immortal Rose yang berduri itu. Tangkap dia hidup-hidup untukku, haha. Tawa arogan terdengar. Melalui layar, Yevan dan yang lainnya melihat seorang pria berambut ungu. Dia cukup tampan, tapi tidak peduli bagaimana mereka memandangnya, dia tidak terlihat seperti orang baik. Dia terus-menerus menertawakan Fan Xian. Itu Mo Feng dari Origin Demon Star Ocean. Ekspresi Fan Xian tidak terlalu bagus. Jelas sekali dia punya dendam lama dengan orang ini. Jika dia ditangkap hari ini, dia pasti berharap dia mati. Haha, Xianer kecilku, sebaiknya kamu tidak lari. Keluarga kita sangat cocok dan kita berdua adalah penjara. Kita pasangan yang sempurna. Mo Feng berteriak keras. Hong, seberkas cahaya besar terbang dan menembus penghalang energi. Kapal perang keluarga Fan yang panjangnya ribuan zang penuh dengan lubang dan berada di ambang kehancuran. Ketiga kapal perang itu melaju dengan kecepatan tinggi dan menyusul mereka. Sinar cahaya yang sangat besar melesat lagi dan berkembang dengan nyala api yang menyilaukan. Kapal perang sepanjang 1000 zang meledak di tempat dan berubah menjadi debu kosmik. Sudah berakhir. Apa yang harus kita lakukan? Anggota keluarga Fan yang sudah bergegas keluar semuanya pucat. Bahkan Fan Xian mengerutkan kening. Diblokir oleh musuh dari Origin Demon Star Ocean tidak akan memiliki akhir yang baik. Aku akan membuka jalan. Seluruh tubuh Fan Xian bersinar. Harta rahasia muncul dari tubuhnya dan menyelimuti semua orang, termasuk Ye Fan. Dia merobek ruang terbuka dan terbang ke depan. Nona muda, ayo kita pergi. Kekuatan harta rahasia semacam ini akan berkurang seiring bertambahnya orang. Kamu harus melarikan diri terlebih dahulu dan membawa bala bantuan. Saya sudah mengirimkan panggilan bantuan.
Saya pikir kita akan segera menerima bala bantuan. Kita hanya perlu bertahan, kata Fan Xian. Ada badai kosmik di tempat ini. Sangat sulit untuk mengirim pesan. Kemungkinan besar tidak akan berhasil. Si botak khawatir. Harta rahasia ini merobek kekosongan dan terbang lebih dari 600 li. Namun, waktu itu terlalu singkat di alam semesta. Mereka dengan cepat ditemukan oleh beberapa kapal perang yang mengunci mereka dan bergegas dalam sekejap. Kita tidak bisa melarikan diri. Mereka telah menutup kekosongan. Fan Xian mengatupkan giginya. Wajah semua orang pucat, seolah-olah mereka sudah bisa melihat akhir yang tragis. Mereka semua mencengkeram senjatanya erat-erat dan bersiap bertarung sampai mati. Haha, gadis keluarga Fan, aku merindukanmu siang dan malam. Aku tidak mengira kita akan ditakdirkan untuk bertemu di langit berbintang ini. Mo Feng tertawa, tapi wajahnya muram. Fan Xian membawa Ye Fan bersamanya saat dia melarikan diri. Dia merasa mereka bisa bekerja sama untuk sementara waktu. Pada saat ini, dia mengeluarkan platform formasi papan catur dan bersiap untuk melintasi langit berbintang. Nak, jangan buang energimu. Tempat ini telah disegel. Tidak ada cara untuk membuka pintu bintang, kata si rambut panjang dengan suara rendah. Ye Fan mengabaikannya. Ini adalah rune formasi kaisar kuno. Meski hanya di level entry, akan aneh jika tidak bisa melewati kekosongan. Fan Las, ikuti aku. Kali ini, kita telah memperoleh cukup banyak. Kita telah memperoleh batu kehidupan yang mutlak. Tidak akan lama lagi kita dapat memurnikan cairan berharga yang paling kuat. Mo Feng tertawa. Dia kemudian dengan dingin mengalihkan pandangannya ke yang lain dan berkata, adapun mereka, bunuh mereka semua. Bocah itu menggunakan metode kultivasi pertapa untuk mengorbankan platform formasi. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dia ingin melarikan diri dari wilayah dewa yang tersegel. Terlalu naif. Mata seseorang memancarkan cahaya dingin. Bunuh dia untukku dulu. Jangan biarkan siapapun hidup selain Fan Xian. Mo Feng menunjuk ke arah Ye Fan. Seberkas cahaya ditembakkan dari kapal perang 1000 Zhang, ingin memulai pembantaian bersama Ye Fan. Weng. Tanpa diduga, sebuah rune formasi merobek alam semesta dan membuka gerbang alam. Bagian dalamnya berkabut dan mengarah ke langit berbintang yang tidak diketahui. Ye Fan adalah orang pertama yang bergegas masuk. Bocah ini adalah dewa sejati. Dia bisa mengobrak-abrik ruang tertutup. Si botak dan yang lainnya berteriak. Fan Xian menghilang dalam sekejap. Mereka semua mengikuti dan menghilang dalam sekejap mata. Kapal perang raksasa itu menembakkan ratusan dan ribuan berkas cahaya yang menyapu gerbang alam, tapi tidak bisa menghentikan mereka. Ekspresi Mo Feng berubah. Tidak bagus, mereka benar-benar melarikan diri. Cepat dan ubah arah. Kirimkan pesan dan minta bala bantuan dari Laut Bintang Iblis asal. Ratusan ribu mil jauhnya, Ye Fan dan yang lainnya berjalan keluar dari gerbang alam. Mereka jauh dari medan perang, tapi dibandingkan dengan koordinat langit berbintang, mereka tidak bergerak terlalu jauh. Baiklah, kita menghindari badai kosmik di daerah itu. Cepat dan kirim pesan kembali ke klan. Kita mungkin akan mendapatkan panen yang bagus. Fan Xian agak bersemangat. Tidak lama kemudian, sebuah gerbang bintang raksasa muncul. Dua kapal perang raksasa berwarna ungu bergegas keluar, diikuti oleh armada besar. Fan Zhou dari Laut Bintang Bulu Abadi telah datang. Dia sedang mengemudikan peralatan suci yang telah menangkap Qi Meng belum lama ini. Selain itu, ada kapal dewa lainnya. Gadis kecil, apakah berita yang kamu kirimkan itu benar? Fan Zhou bertanya. Ya, orang-orang dari Laut Iblis asal memperoleh batu kehidupan awal absolut. Kapal dewa mereka rusak dan tidak bisa lagi melompati ruang angkasa, jawab Fan Xian. Dia memimpin Ye Fan dan yang lainnya ke kapal raksasa yang bersinar dengan cahaya ungu. Haha, bagus sekali. Di kapal dewa lainnya, pemuda berambut merah, Fan Zhou, memiliki senyuman jahat di wajahnya. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi dingin dan berkata, Mo Feng berani merencanakan sesuatu pada adikku. Kali ini, klanmu tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Saat kita kembali, aku akan memberimu imbalan yang besar. Fan Zhou dua kepala lebih tinggi dari orang biasa. Rambut merahnya menutupi bahunya. Matanya tajam, dan dia tampak seperti Raja Serigala. Armada besar membuka gerbang bintang lain dan mengejar Mo Feng dan yang lainnya. Mereka tidak ingin membiarkan mereka melarikan diri karena batu kehidupan awal mutlak terkait dengan banyak hal. Ini adalah mineral langka. Banyak generasi orang tidak dapat menemukan sedikit pun darinya. Itu bisa menggantikan dua bahan utama untuk memurnikan cairan evolusi terkuat. Itu adalah batu yang langka dan menakjubkan. Fan Zhou, ditemani oleh Fan Xian, tiba di depan Ye Fan. Di matanya, gunung dan sungai berubah. Matahari dan bulan jatuh, dan bintang-bintang berputar. Segala macam pemandangan menakutkan muncul. Dia adalah orang yang kuat. Saya mendengar dari Fan Xian bahwa Andalah yang membantu mereka melarikan diri dan menyebarkan berita tersebut.
Jika kami mendapatkan batu kehidupan awal mutlak, kami dapat memperbaikinya segera. Pada saat itu, kami akan memberi Anda cairan surgawi yang dapat membantu Anda meningkat beberapa level. Hati Yevan tergerak. Jika dia benar-benar bisa menerobos sini dan meningkatkan beberapa level, apakah dia akan segera menjadi Saint? Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman.